Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi tentang partai politik dan pemilihan umum. Dari kelompok 8 dengan jumlah anggota 3 orang. Yang pertama ada Febi Wulandari sebagai moderator. Yang kedua ada Pirna Meliza Aziz sebagai pemateri. Dan yang ketiga ada Novita Belasandi sebagai pemateri. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Prodi Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso SHI MHI MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai partai politik dan pemilihan umum bersama saya Febi Wulandari sebagai moderator dan dua rekan saya, Pirna Meliza Aziz dan Novita Belasandi. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indus Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung. Dipimpin oleh 3 serangka yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan partai ini adalah Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8 bulan karena ketiga pemimpin masing-masing dibuang di Kupang, Banda, dan Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda. Dalam sejarah Indonesia, keberadaan partai politik di Indonesia diawali dengan didirikannya Organisasi Budi Utomo atau BO pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawan. Walaupun pada waktu itu BO belum bertujuan ke politik murni, tetapi keberadaan Budi Utomo sudah diakui para peneliti dan pakar sejarah Indonesia sebagai perintis organisasi modern. Dengan kata lain, BO merupakan cikal bakal dari organisasi massa atau organisasi politik di Indonesia. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakil untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Umumnya yang berperan dalam pemilihan umum dan menjadi peserta pemilihan umum adalah partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Pirna. Saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Febi. Yang pertama yaitu ada partai politik dan demokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, yang disebut sebagai partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan atau status dan peranan atau role yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Selanjutnya, dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan check and balance. Akan tetapi, jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim yang merajalela, menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip check and balance dalam arti luas. Partai politik adalah merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat. Selanjutnya yang kedua, ada fungsi partai politik. Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 fungsi partai politik. Menurut Budiarjo meliput yang pertama
Yang kedua, sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, sarana rekrutmen politik dan sarana pengaturan konflik. Yang ketiga, ada pemilihan umum atau pemilu. Pengertian pemilihan umum atau pemilu, pemilihan umum atau sering disebut sebagai pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan mereka sebagai tingkat kepala daerah rakyat. Selanjutnya, 4. Tujuan pemilihan umum. Tujuan pemilu. Tujuan penyelenggaraan dari pemilu adalah yang pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai. Yang kedua, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Yang ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Baik, selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari sisanya akan dijelaskan oleh Novita Bella Sandi. Kepada Novita Bella Sandi, saya persilakan. Baik, selanjutnya sistem pemilihan umum. Menurut Muhammad Kusnardi dan Hermaili Ibrahim, sistem pemilihan umum dapat dibedakan antara sistem mekanis dan sistem organis. Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama, baik aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme, sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis. Liberalisme lebih mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan antar individu yang bersifat konstruktual. Sedangkan pandangan sosialisme dan khususnya komunisme lebih mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dengan mengecilkan peranan individu. Sementara itu, dalam sistem pemilihan yang bersifat organis, pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan genealogis atau rumah tangga keluarga. Fungsi tertentu, ekonomi industri, lapisan-lapisan yang buruh tani, cendekiawan, dan lembaga-lembaga sosial universitas, kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme. Seperti komunitas atau persekutuan hidup, dan pandangan demikian, persekutuan hidup itulah yang diutamakan sebagai penyandangan dan pengendali hak pilih. Selanjutnya, peserta pemilihan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peserta pemilihan umum adalah partai politik, perseorangan calon anggota DPRD, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Udah, Pak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.